Belum lagi kalau kita berbicara tentang bahwa Al-Quran ini adalah penyempurna dari kitab-kitab yang sebelumnya. Berarti kita berbicara tentang peradaban yang akan dibangun oleh Al-Quran. Karena kitab-kitab sebelumnya ini sudah menjadi bagian dari peradaban besar yang sebelumnya. Taurat itu sebelumnya menghasilkan sebuah peradaban besar. Ketika dibaca oleh orang-orang Yahudi, menghasilkan peradaban gede. Peradaban yang mampu meruntuhkan kekuatan Fir'aun. Zabur, kitabnya Nabi Daud, menghasilkan sebuah disiplin keilmuan yang sampai hari ini ketika dibaca oleh pengikutnya, menghasilkan ilmu tentang logam yang tidak pernah ada habisnya. Makanya sampai hari ini yang menguasai perbendaraan logam itu ya orang Yahudi. Karena orang Yahudi pegangan kitab Zabur. Nah, Nabi Daud itu ahli logam dunia. Logam dipegang-pegang gini, ini bisa jadi baju. Makanya simbol bintang besarnya orang Yahudi dikenal dengan simbol bintang David. Dan dari kitab dia menghasilkan disiplin keilmuan dipertemukan dengan Taurat. Itu menghasilkan peradaban besar yang hari ini membangun Eropa itu loh. Yang demikian gede itu. Eropa bangkit itu dari peradaban Zabur dan peradaban Taurat. Termasuk juga peradaban Injil. Sehingga jangan heran kalau sekarang orang mengatakan ini Yahudi lah. Ya memang eranya Yahudi, eranya logam. Ini muncul seperti ini juga era logam. Era logam. Ini tidak tahu logam diputer-puter di dalam pelungkur gitu. Itu menghasilkan sinyal. Yang dulu yang harus melakukan pertemuan logam sampai menjadi sinyal itu para wali. Para wali download itu. Kalau Rabbuna Allah itu mustahil download begini. Sampai kemudian bisa zoom wali itu. Sunan Ampel ada di Surabaya, Sunan Bonang ada di Tuban, Sunan Gunung Jati di Cirebon, Sunan Kudus ada di Kudus, Sunan Kalijaga itu. Itu bisa melakukan pertemuan jarak jauh, tapi zoomnya dilakukan di Pamijahan sana. Nah, ini oleh orang-orang teknologi Zabur, teknologi Taurat ini yang dipegang oleh orang Yahudi, itu logamnya dirubah jadi pelengkur gini, belok itu sampai lihat itu pelungkur gitu. Itu akhirnya orang tidak lagi kemudian harus begini, gitu. Tapi cukup beli kuota. Cukup beli kuota. Dan dihubungkan dengan harddisk besar namanya Zoom. Sementara pada saat yang sama tentang harddisk besar itu sudah pernah diperlihatkan oleh Allah ketika Rasulullah Isra Mi'raj. Harddisk itu namanya Lauhil Mahfuz. Di mana seluruh dunia ini dikontrol oleh satu kotak namanya Lauhil Mahfuz. Orang Yahudi Nasrani juga punya kotak yang mengatur dunia. Namanya Tabut Sulaiman. Orang Eropa juga punya konsep tentang kotak besar dunia yang namanya kotak Pandora. Dan orang Jepang juga punya konsep kotak yang mengatur dunia namanya kotak Doraemon. Jadi kotak-kotak itu sudah tergambar semua dulu sebelumnya. Dan itu akhirnya kemudian dijadikan turunan-turunan pengetahuan. Yang akhirnya sekarang kemudian kita nikmati secara bersama-sama. Secara bersama-sama. Nah, ini kalau kita berbicara tentang Al-Quran.
berhadapan dengan kitab-kitab yang sebelumnya sudah dilakukan oleh umatnya, membangun peradaban di keyakinannya masing-masing. Nah akhirnya kan kita juga ditantang. Ketika berbicara tentang Al-Quran sebagai sumber pengetahuan, ketika Quran berbicara tentang sumber agama, ketika berbicara Quran sebagai sumber peradaban, bagaimana kemudian terjadi proses transformasi minad dzulumati ilan nur, dari yang gelap menuju terang benderang. Yang diterjemahkan oleh Thomas Alva Edison dengan bikin bola lampu. Yang diterjemahkan menjadi mesin diesel ini apa. Nah ini terjadi. Dan itu diakui oleh mereka. Sistem dunia mereka akui, mereka buat. Sistem finansial dunia yang sekarang kita pakai, perbankan, itu dikembangkan oleh keluarga Yahudi kecil namanya, keluarga Rothschild Rockefeller. Yang akhirnya menyimpan uangnya dan dalam satu konsep perbankan yang sekarang kita pakai di seluruh dunia, basisnya ada di Wall Street Amerika dengan satu bank besar namanya Bank Devisa New York. Yang itu mempengaruhi fluktuasi seluruh uang dunia. Nah, ini untuk yang gede-gede,